Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku PPK Wonosari yang saya hormati, Ketua PPS berikut anggota dan Bapak Ibu sekalian, Pantarlih se-Kelurahan Wonosari yang kami banggakan. Untuk yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan taufik dan hidayahnya pada kesempatan malam hari ini kebetulan juga turun hujan rahmat dari Allah, kita bisa berkumpul bersama dalam rangka rapat koordinasi terkait dengan pasca coklit yang Bapak Ibu lakukan sampai dengan tanggal 14 Maret 2023. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sudah hadirkah semua ini dari TPS 1 sampai 31? Sampai Pak, sekian daftar hadir? Belum? Ya, Bapak sambil jalan menunggu yang belum hadir. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa ketugasan coklit panjenengan sudah berakhir di tanggal 14 kemarin, dan kehadiran kami PPK itu kebetulan karena diundang juga dan bukan karena ada masalah ya. Jadi kalau yang beberapa waktu yang lalu kami hadir di sini memang Wonosari ada masalah terkait dengan progresnya yang paling rendah di antara kelurahan yang lain, sehingga beberapa waktu yang lalu kami hadir di sini dalam rangka untuk anjirke kenapa terjadi tinggal sekitar 5 pantaleh beberapa waktu yang lalu progresnya belum 100%, sehingga setelah problematika terjadi itu kemudian ada solusinya. Kemudian Wonosari janjinya apa itu Jumat sore misalnya, tapi alhamdulillah meleset 1 hari nggak apa-apa. Sabtu sore itu untuk Kelurahan Wonosari selesai dari target hari akadnya. Jadi hari akad harus semua di PPK Wonosari sudah 100%, sehingga Wonosari pada waktu itu terakhir untuk 100%-nya dan juga sebagai gong untuk di PPK Wonosari selesai di hari Sabtu itu secara keseluruhan 100% untuk coklitnya. Tapi proses itu belum selesai pula karena masih ada sana sini yang kemudian diunggah di Sidale, ada yang ganda antar desa, ganda di dalam desa, kemudian bisa juga ganda di antar di luar kecamatan atau Kapanewon Wonosari. Ini kemarin sudah diselesaikan oleh Mas Agung selaku divisi data di PPK Wonosari. Kemudian sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman PPS yang apabila ada yang ganda masih dalam wilayah PPK Wonosari, dihubungi PPS-nya masing-masing mana yang memiliki bukti konkret, sehingga yang akan dieksekusi meninggal atau mungkin sudah pindah dan sebagainya itu yang mana, agar nanti tidak terjadi masih ganda. Ini yang terkait dengan coklit. Kemudian sesuai dengan SK panjenengan, Pantarlih itu berakhir di tanggal 11 April. Sudah selesai 14 masih sampai 11 April untuk apa? Untuk membantu PPS dalam penyusunan DPS, dan juga ini ada instruksi dari KPU terkait dengan pemetaan TPS kembali. Tadi sudah disinggung sedikit terkait dengan pemetaan itu, misalnya masih ada dalam satu TPS itu kurang dari 150, itu harus ditambah dengan di sekitarnya yang paling dekat dengan TPS itu sehingga mencapai minimal 150 calon pemilih. Yang kedua, mungkin masih ada TPS yang panjenengan ampuh di tiap-tiap TPS atau wilayah panjenengan itu masih ada yang pemilihnya itu jauh dari calon tempat memilih. Jadi lokasi TPS-nya mana, kemudian masih terlalu jauh, mungkin nyebrang jalan atau mungkin agak jauh, itu masih bisa dibenahi.
waktunya adalah maksimal sampai tanggal 21. Ini harus segera ditata. Kemudian yang hafal nama-nama itu adalah Pantarni. PPS mungkin nggak hafal, PPK apalagi. Sehingga mengundang Bapak Ibu sekalian nanti untuk mengeksekusinya, bahwa TPS mana itu siapa yang akan dipindah itu ya hafal Bapak Ibu sekalian, kemudian laporan kepada PPS. Paham betul Bapak Ibu? Paham ya sing kula karepe paham ya? Jadi ada Bainim itu yang hafal panjenengan, nama-nama itu bahkan yang tahu persis rumahnya di mana, kemudian calon lokasi TPS itu di mana itu panjenengan. Kalau itu terlalu jauh dengan calon pemilih, tolong calon pemilih itu kalau bisa di mana lokasi itu paling dekat. Misalnya tadinya di TPS 1 lebih dekat ke TPS 2, ya udah dipindah ke TPS 2. Betul ya? Nanti komunikasi dengan PPS. Kemudian nanti PPS akan mengeksekusi untuk memindahkan itu. Kemudian yang kedua, hak panjenengan itu oleh KPU nanti akan dihargai 2 bulan Bapak Ibu. Jadi yang semula itu hanya dihitung kemungkinan 1, karena dihitung 1 pekerjaan, maka 1 OK Bapak Ibu. Dan hanya honornya itu 1 juta, walaupun nanti pekerjaannya sampai kapanpun, maksudnya sampai selesai DPS itu honor panjenengan 1 juta. Tetapi ternyata KPU sesuai dengan RAB yang awal itu bahwa munculnya itu 2, tetapi tidak kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dari awal, karena nanti kalau disampaikan dari awal kemudian ternyata yang keluar hanya 1 juta, maka nanti sesiji di cekal PPS atau PPK instruksi atau mungkin informasi itu, karena teman kami sendiri ini masalah ini yang saksi mata, saksi yang mendengar nanti bisa menyampaikan pas rapat di KPU disampaikan bahwa honor panjenengan itu dihitung 2 bulan. Berarti insya Allah nanti akan mendapatkan 2 juta. Kalau kena pajak di kelas K ya, karena wajib pajak kalau memang ada pajaknya nanti diikhlaskan. Biar akhirnya orang Melayu ya, petugas pajak itu spesifik kita yang dari menengah ke bawah udah taat pajak gitu. Ini terkait hak panjenengan, jadi mudah-mudahan benar gitu kan. Ini kan belum diterima kan, karena dari KPU itu baru menyelesaikan yang honor PPK dan PPS Bapak Ibu. Jadi PPK yang mulai bulan Desember itu baru keluar kemarin bareng sama PPS yang sudah bekerja dari bulan Januari, yaitu dihargai 1 bulan. Kemudian kami yang PPK dari Desember dihargai 2 bulan. Itu alhamdulillah sudah bisa senyum karena honornya sudah turun. Walaupun kalau dari pribadi saya sendiri ATM-nya masuk di mesin, belum bisa jadi itu ngecek apakah benar sudah ditransfer, itu ternyata masuk malah justru bablas di mesin ATM, ditelan oleh mesin, sehingga sampai sekarang juga belum mengetahui ATM itu ada isinya atau belum, karena udah nggak saya pegang lagi ATM-nya. Nah, karena kemungkinan mesinnya pengen melihat sendiri. Nah, itu kemudian baru nanti Senin saya urus ke BRI. Mudah-mudahan sudah ada isinya. Karena kabarnya teman-teman sudah, berarti saya juga ikut senang gitu kan. Berarti kemungkinan besar ya juga sudah. Itu terkait dengan hak kita oleh KPU baru closing gitu kan. Mudah-mudahan nanti ke depan cepat juga. Jadi biasanya kalau awal itu lama, kemudian sudah hilalnya sudah turun, nah kemudian nanti akan berikutnya akan lebih lancar. Ini yang perlu kami sampaikan. Kemudian nanti kalau ada hal yang panjenengan segera menyusun pemetaan ulang lagi, bukan berarti dirombak semua loh Bapak Ibu, tapi hanya beberapa kakak. Mungkin kakak yang mana ujung sana itu jauh dari TPS ini misalnya, lebih dekat ikut yang TPS dekatnya, mungkin di dekat ujung sana, maka Bapak Ibu pindahkan 1 kakak itu ke TPS yang mana lebih dekat. Kan yang hafal Bapak Ibu sekalian. Jadi nama-nama itu yang hafal Bapak Ibu, kemudian laporan kepada PPS. Nanti bersama dengan PPS akan ditata itu dimasukkan ke TPS yang satunya. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan.
ada dalil yang ditanyakan monggo bisa ditanyakan. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.